Coba bayangin, pagi ini kalian bangun dan udara di sekitar kalian terasa beda. Bener-bener jernih, bener-bener murni. Kalian tarik napas dalam-dalam dan rasanya kayak ada energi murni yang langsung ngisi setiap sel di paru-paru. Pokoknya ini pagi yang sempurna. Mungkin terlalu sempurna. Warna-warna di sekitar kalian tuh jadi lebih jreng, lebih tajam, suara-suara jadi kedengeran lebih jelas. Untuk sesaat, kalian merasa jadi versi terbaik dari diri kalian. Seolah-olah kita semua baru aja berevolusi dalam semalam. Wah, ini pasti anugerah kan? Tapi, kalian salah besar. Yang kalian rasain itu bukan kehidupan yang jadi lebih baik. Itu adalah awal dari akhir. Baru aja, tanpa kita sadari, kadar oksigen di atmosfer kita naik 2 kali lipat. Dan itu sama sekali bukan hadiah. Itu adalah hukuman mati buat kita semua. Oke, mari kita bedah jebakan yang kelihatannya indah ini. Kita masuk ke bagian pertama dari mimpi buruk ini, perangkap emas. Karena oksigen yang ngasih kita kehidupan, kalau dosisnya berlebihan, justru jadi mesin penghancur tercepat yang pernah ada. Kita akan lihat bareng-bareng gimana anugerah ini berubah jadi kutukan, mulai dari apa yang terjadi di dalam tubuh kita sekarang sampai ke seluruh planet ini. Selanjutnya, kita masuk ke horor biologisnya, dunia para raksasa. Hukum alam seolah-olah baru aja diriset ulang dan kita bukan lagi yang ada di puncak rantai makanan. Jadi gini, ada alasan ilmiah kenapa serangga di dunia kita ukurannya nggak segede mobil. Sistem pernafasan mereka, yang namanya trakea, itu yang jadi pembatas alami ukuran tubuh mereka. Nah sekarang, dengan oksigen yang melimpah ruah, batasan itu hilang begitu aja. Biar lebih kebayang ya, malam ini, waktu kalian ke dapur buat ambil minum, kalian nggak lagi lihat serangga kecil yang lari ketakutan. Kalian bakal berhadapan sama sesuatu yang ukurannya sama sekali beda, yang nggak lagi ngelihat kalian sebagai ancaman, tapi mungkin sebagai penghalang. Dunia di luar jendela kalian bakal berubah total. Langit bakal dipenuhi capung-capung raksasa. Kebayang nggak suara kepakan sayapnya? Taman belakang rumah bisa jadi sarang laba-laba yang ngelihat kucing peliharaan kalian sebagai makan siang. Poin utamanya adalah posisi kita di puncak rantai makanan baru aja digeser. Dari horor biologi, kita pindah ke horor kimia di level planet. Bagian ketiga, bumi yang terbakar. Kita sering lupa ya, kalau udara yang kita hirup ini adalah salah satu komponen utama dari api. Dengan menggandakan komponen itu, kita sama aja mengubah seluruh planet kita jadi tumpukan kayu super kering. Setiap percikan api kecil sekarang jadi ancaman kiamat. Nah, angka ini nih kuncinya. Atmosfer kita berubah dari sekitar 21% oksigen jadi 42%. Di konsentrasi setinggi ini, bahkan material yang basah kayak kayu di hutan hujan pun bisa kebakar semudah kertas kering. Planet kita ini ibaratnya udah di ambang batas, siap terbakar kapan saja. Coba bayangin badai petir berikutnya. Sambaran petir yang biasanya cuma kena satu pohon, sekarang bisa memicu ledakan di udara. Nyebarin api ke segala arah dengan kecepatan yang gak masuk akal. Hutan Amazon, paru-paru dunia kita, bisa jadi tungku raksasa cuma dalam hitungan jam. Tapi ancaman terbesarnya bukan dari luar. Mari kita lihat gimana semua ini berakhir di dalam diri kita sendiri. Bagian keempat, kematian yang dipercepat. Serangga raksasa dan api global emang mengerikan, tapi proses penghancuran yang paling personal dan gak bisa dihindari justru lagi terjadi di dalam miliaran sel yang ngebentuk tubuh kalian. Saat ini juga, ini adalah perumpamaan yang paling pas sih. Oksigen itu kan agen pengoksidasi yang kuat, sama kayak gimana oksigen bikin besi jadi karatan, kelebihannya bakal bikin sel-sel di tubuh kita berkarat. Proses penuaan yang normalnya butuh puluhan tahun, sekarang terjadi cuma dalam hitungan jam. Ironisnya, kematian kalian bakal didahului sama momen paling euforia dalam hidup kalian. Metabolisme kalian ngebut, bikin kalian ngerasa super pinter dan super kuat. Tapi itu cuma ledakan energi terakhir sebelum sistem tubuh kalian rusak total karena kelelahan. Nah, ini mengungkap sebuah kebenaran yang penting banget. Kita manusia kan selalu pengen lebih banyak tenaga, lebih banyak energi, padahal alam semesta ini berfungsi dalam sebuah keseimbangan yang sangat rapuh. Apa yang kita anggap sebagai peningkatan bisa jadi adalah langkah pertama menuju kehancuran total. Dan akhirnya, gimana semuanya berakhir? Yuk kita masuk ke bagian terakhir, akhir yang sunyi. Kita nggak bakal jadi pahlawan super. Nggak akan ada kekuatan baru. Kita semua cuma akan jadi seperti lilin yang apinya terlalu besar. Nyalanya terang banget,
tapi sumbunya langsung habis dalam sekejap. Hidup yang harusnya puluhan tahun, terbakar habis dalam satu hari yang penuh energi dan penderitaan. Pelajaran terakhir dari skenario ini dalam banget artinya. Batasan yang kita miliki, kekuatan kita yang terbatas, udara kita yang tipis, itu bukan kelemahan, justru itulah yang memungkinkan kita untuk ada. Tanpa batasan itu, kita hanyalah sebuah reaksi kimia yang sangat singkat. Coba deh, sekarang tarik napas. Rasakan. Napas biasa yang sering kita lupakan. Dalam ketipisannya itulah terletak anugerah yang sesungguhnya. Dalam keseimbangan itu, kehidupan bisa terus berjalan. Skenario ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Bukan cuma soal oksigen, tapi soal banyak aspek di hidup kita. Saat kita terus mendorong batasan dan selalu meminta lebih, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah kelebihan yang kita kejar itu beneran akan membawa kebaikan, atau jangan-jangan cuma mempercepat akhir dari segalanya?